Hai semuanya, welcome to Talk with Agnes. Bersama gue, Agnes Leswijaya. First thing first, aku pengen banget ngucapin Happy New Year buat kita semuanya. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, as you know nih, sebenarnya channel ini adalah channel yang aku buat untuk info-info parenting dan juga anak-anak. Tapi pada bulan Desember kemarin tuh aku mutusin untuk ganti haluan channel ini menjadi channel yang lebih general dan juga relevan, terutama tentang permasalahan anak muda. Nah, ngomong-ngomong nih tentang permasalahan anak muda, kayaknya tuh ada satu generasi yang gak pernah bisa luput dari yang namanya label negatif. Bahkan disebut dengan pembawa masalah, terutama dalam bidang pekerjaan. I don't like where this is going. And yep, siapa lagi kalau bukan generasi Z atau Gen Z. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang apakah benar label yang diberikan tentang Gen Z ini adalah suatu kebenaran ataukah hanya sebuah kesirikan dari generasi lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga klik ring notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan update dari Talk with Agnes. Oke, pertama kita mulai dulu dari siapa sih itu Gen Z? Jadi bagi yang belum tahu, Gen Z itu adalah kelompok anak-anak yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Jadi mungkin sekarang udah sekitar umur A few moments later. 12 tahun sampai dengan 26 tahun. Jadi anak-anak generasi Z ini merupakan anak-anak keturunan dari generasi sebelumnya, yaitu generasi X dan juga generasi milenial. Jadi kita tuh gak bisa pungkiri ya, maksudnya mereka ini adalah anak-anak yang lahir seiring dengan perkembangan zaman dan juga teknologi. Jadi kemarin aku searching untuk cari materi tentang Gen Z ini. Dan secara mengejutkan ternyata banyak banget orang yang merasa terganggu dengan sikap-sikap Gen Z ini. Terutama pada bidang pekerjaan. Check this one out. Masya Allah, stres banget kerja sama Gen Z, ya Allah. Beda banget cara kerjanya sama kita para milenial. Ini gue belum bisa pulang kantor ya, perkara ngurusin Gen Z. Secara orang-orang kantor gue rata-rata Gen Z dan kita ngurusin talent-talent Gen Z. Ada nih satu skill yang sangat master dilakukan, adalah kagak takut sama apa-apa. Kagak takut sama atasan, kagak takut sama telat, kagak takut sama deadline, kagak takut dikatain orang. Emang iya, mereka tuh super kreatif karena kan nggak takut apa-apa ya. Maaf banget nih, motor berisik banget. Jadi emang soal kalau karya-karya kreatif atau kayak manggung-manggung gitu mereka jago banget. Soalnya otaknya out of the box. Lah kita kan kerja ya profesional, kalau deadline sama atasan kagak takut terus dia takut sama siapa? Telat deadline santai aja, telat datang nyantai banget, ditegur juga cengangas-cengenges doang. Kita kerasin, kita omelin, dia ghosting. Lah kira-kira bagaimana cara kerjanya? Coba kasih tahu gue. Disangka kita babysitter kali ngurusin dia. Emotional, damn it! Sebenarnya tadi itu adalah video dari salah satu yang aku temuin. Tapi ternyata banyak banget yang ngeposting hal yang sama seperti yang dia rasain gitu loh. Jadi kita bacain aja tuh salah satu komennya ya. Pun sama anak zaman now, gue dari kucing manis meong-meong sampai jadi harimau mengaum pun gak ada yang takut sama sekali. Itu gini loh, menurut pandangan gue ya, sebenarnya anak-anak Gen Z ini tuh bukannya nggak takut ya dengan atasan. Apalagi mereka itu tuh well informed ya. Jadi mereka itu lebih berani untuk mengemukakan pendapat mereka. Apalagi jika ada yang mereka rasa di luar akal mereka ataupun di luar nurul mereka, mereka pasti bakalan langsung to the point dan ngomong tentang pendapat mereka. Next, bang aku baru rekrut Gen Z. Baru kerja 1 hari minta pulang bang. Katanya bukan basic dia. Padahal pas wawancara udah dijelaskan kerjanya apa aja. Nah kalau yang kayak gini tuh wajib sih untuk dimarah. Karena maksudnya pas wawancara udah dibilang jelas-jelas, tapi tiba-tiba pas kerja langsung bilang ini bukan basic dia. Tapi yakinlah sebenarnya tuh bukan cuman Gen Z yang pernah ngelakuin ini. Generasi lain juga pasti pernah kok ngelakuin hal kayak gini. Cuman ini gak pernah di-expose aja. Tapi emang sih kemarin aku sempat baca katanya Gen Z ini tuh suka ghosting. Maksudnya setelah kerja beberapa bulan, tiba-tiba ngilang. Kayak laki-laki yang ngechat tiap malam tapi tiba-tiba ngilang. Tapi gini loh, mungkin mereka setelah terjun ke lapangan merasakan bekerja di lingkungan tersebut
merasa nggak cocok dengan cara kerja yang diterapkan dan cara kerjanya yang jadul banget. Jadi mereka tuh jadi nggak ngerti gimana caranya. Sedangkan anak-anak Gen Z ini tuh adalah anak-anak yang terlahir dengan kecanggihan teknologi. Jadi semua itu pengen cepat dan langsung instan selesai. Jadi mereka mungkin nggak bisa relate dengan cara kerja yang lama. Tapi kembali lagi ya, ini cuma opini gue doang. Karena gue juga pernah ngerasain bekerja di tempat seperti itu yang terlalu old fashion dan juga nggak relate aja gitu loh. Tapi ya gue nggak sampai ghosting sih. Jadi nih, saking banyaknya orang yang komplain sampai-sampai ada orang yang posting di Instagram mengenai Gen Z. Tapi ini jujur agak bikin gue gedek sih, karena maksudnya kata-katanya agak gimana gitu. Yuk kita lihat sama-sama. Terlalu banyak jadi pengangguran. Gen Z disebut lebih utamakan work-life balance. Saya tidak tahu apa masalah Gen Z. Yang saya tahu, Gen Z suka membesar-besarkan masalah sepele dan menyepelekan masalah besar. Resign tanpa skill, tanpa modal, tanpa network, itu masalah besar. Lucunya, mereka sepele dengan itu. Tapi diomelin tempat kerja yang merupakan masalah sepele malah dianggap menyerang harga dirinya yang tak seberharga itu. You're teasing me, naughty. Dianya aja yang baper, tapi dia juga yang playing victim. Waka. Makanya aku bilang Gen Z itu suka membesar-besarkan masalah sepele, tapi menyepelekan masalah besar. Gengsinya tinggi banget. Mentang-mentang sarjana nggak mau kerja dari bawah. Hihihi. Mana ada perusahaan yang buka lowongan, magang langsung jadi bos. Makanlah kalian work-life balance tai kucing itu. Aku gak ngerti sih kenapa orang-orang tuh gampang banget buat ngejudge. Padahal nih ya, mungkin yang mereka lihat itu hanya sebagian dari Gen Z. Gak semua Gen Z tuh kayak gitu loh. Dan menurut aku kenapa banyak banget anak Gen Z yang merasa depresi dan juga mengutamakan yang namanya work-life balance. Ya karena most of them tuh setelah lulus sekolah, mereka langsung dihadapkan dengan yang namanya COVID. Nah COVID ini memaksa mereka untuk tidak melakukan banyak pekerjaan seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi saat COVID sekarang udah selesai dan mereka diperhadapkan dengan dunia yang sebenarnya, ya pasti mereka tuh langsung kalang kabut dan susah untuk adjust dengan cara kerja yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. So ya kita gak bisa generate semuanya itu kesalahan dari kemasan Gen Z. Karena ya well, we're not perfect. Dan aku yakin banget generasi sebelumnya pasti juga ada kekurangannya. Gen Z itu pemalas, lemah, dikit-dikit depresi. Apa iya? Gue itu bukan orang yang suka generalisasi generasi. Kayak kalau ada salah satu dari kita yang malas, semuanya dicap malas. Ada banyak loh Gen Z yang harus kuliah sambil ngojek karena sandwich generation. Ada juga yang udah kerja full time ditambah part time karena harus ngehidupin adik-adiknya. Mau dibilang malas juga. Boomer bikin krisis global, housing bubble, perang. Gak ada tuh kita bilang boomer hobi ngancurin dunia. Kalian bilang kita malas karena kita berangkat dan pulang tepat waktu, karena kita gak mau ngerjain kerjaan di luar job desk. Ya tidak, melakukan kewajiban sesuai dengan takaran kewajiban adalah bentuk disiplin diri, bukan malas. Kalian bilang kita lemah, gampang depresi karena dikit-dikit konsul ke psikiater. Ya tidak, kita sadar kesehatan mental itu penting, kita cari pertolongan, kita lebih terbuka. Bukan malah ditahan-tahan terus ntar lampiasin ke anak-anak kita. Gap antar generasi itu ada dan gak bisa dipungkiri. Itulah kenapa berhenti menyalahkan satu sama lain dan sama-sama nyari solusi. Waktu kemarin gue jadi pembicara di Digiris Dekominfo, gue tutup talk show dengan statement tunjukkan ke generasi sebelum kita bahwa kita lebih baik. Ia dengan tidak mengulangi kesalahan mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan ajarkan ke generasi setelah kita untuk menjadi lebih baik. Jadi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi setelahnya itu kebaikan, bukan penyesalan, prestasi, bukan gengsi. I'll see you in the next video and have a beautiful day. 100% setuju. Bener banget, sebenarnya tuh gak semua Gen Z itu tuh kayak gitu. Sebenarnya di luar sana banyak banget yang jadi tulang punggung keluarga, bahkan mereka itu adalah sandwich generation. Kita gak sepiki itu kok untuk cari pekerjaan. Cuman ya well, kita pengen cari pekerjaan yang terbaik dan juga paling cocok buat kita. Jadi gimana sih caranya supaya anak-anak Gen Z ini tuh bisa well perform dan juga gak jadi beban bagi generasi sebelumnya. Nah, aku ada nemu satu video ini yang bagus banget. Kita nonton sama-sama. Coach, Yes. mitos atau fakta kalau karyawan Gen Z itu susah banget diatur? Well, mitos atau fakta kan tergantung dari siapa pelakunya. Kalau buat saya itu adalah mitos. Walaupun secara fakta ada yang
mengalami masalah dengan anak-anak Gen Z. Tapi buat saya itu adalah mistos. Kenapa? Karena faktanya Gen Z adalah anak-anak pinter, anak-anak cerdas, anak-anak yang tidak gaptek, anak-anak yang memiliki idealisme, dan anak-anak yang well-informed. Mereka ini sangat-sangat well-informed. Jadi, nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibodoh-bodohin. Harus diberi misi yang kuat agar mereka mau bekerja keras. Nah, Gen Z itu, kalau kerja di perusahaan yang visinya nggak jelas, mereka pasti nggak bisa diatur. Tapi kalau mereka bekerja di perusahaan yang visinya jelas dan mereka dilibatkan untuk membangun bisnis tersebut, bisnis itu pasti akan dibela mati oleh Gen Z. Bahkan mereka bisa lembur nggak usah dibayar, nggak apa-apa kok. Saya kerja sampai pagi nggak ada masalah. Masuk jam hari Sabtu, masuk hari Minggu nggak ada masalah. Kenapa? Mereka bekerja dengan penuh tujuan hidupnya. Atau mereka bekerja sesuai dengan misi hidupnya. Jadi mitos dan fakta. Nah, menurut kamu gimana? Mitos atau fakta? Nah, coba ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, sebenarnya tiap generasi itu pasti punya kelemahannya dan juga kekuatannya. Jadi intinya jangan saling menjatuhkan. Dan kamu lah, maksudnya kenapa Gen Z bisa jadi seperti sekarang ya karena hasil didikan dari generasi sebelumnya. What we can do now ya menerima dan juga belajar untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena aku yakin banget untuk generasi-generasi selanjutnya pasti bakalan lebih parah lagi daripada Gen Z. Okay, that was fun. Banyak banget yang bisa kita pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga membantu untuk menghapuskan yang namanya label jelek buat si Gen Z. Kalau kalian mau video seperti ini lagi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga klik ring notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan update dari Talk with Agnes. So see you in the next video. Bye-bye!